Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala kulli nikmatillah wala haula wala quwata illa billah. Kita patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan sehingga kita bisa mengenyam pendidikan dan menempuh pendidikan strata 1 atau program S1 ini dengan lancar, mudah, dan semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Berjumpa kembali dalam tatap muka yang kedua terkait materi perkuliahan psikologi kepribadian SDM pendidikan bersama saya. Teman-teman mahasiswa, sebelum kita memulai perkuliahan ini, marilah kita buka materi perkuliahan kita dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon diupayakan dalam setiap perbuatan kebaikan untuk memulai setiap perbuatan tersebut dengan basmalah. Semoga dengan harapan pembacaan tersebut, semoga perkuliahan kita dan pembelajaran kita, ilmu yang kita dapatkan, semuanya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita hamba Allah yang memiliki ilmu yang barokah, nafi'an fiddin wad dunya wal akhirah. Untuk yang selanjutnya, kita akan memahami tentang pengertian dari psikologi kepribadian, yang nantinya kita akan membawa pemahaman tersebut kepada pengertian SDM pendidikan, sehingga kita bisa menarik kesimpulan atau benang merah terkait apa pengertian dari psikologi kepribadian SDM pendidikan dan kenapa materi perkuliahan ini memiliki urgensi yang sangat penting, memiliki manfaat yang perlu untuk kita terus pelajari. Dan manfaat itu semoga nantinya menjadi hikmah sehingga kita nanti baik menjadi tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan, nantinya kita bisa menjadi SDM yang unggul dan profesional. Untuk yang pertama, kita harus memahami bahwa psikologi kepribadian adalah cabang dari ilmu psikolog, yang dimana psikologi ini adalah ilmu yang berdiri pada tahun 1879. Dan psikologi kepribadian ini merupakan cabang dari ilmu psikologi. Apa yang dimaksud dengan psikologi kepribadian? Psikologi kepribadian di sini dapat diartikan bahwa psikologi kepribadian merupakan ilmu yang mempelajari segala hal tentang kepribadian manusia melalui sikapnya, sifatnya, dan tingkah laku. Ini perlu untuk kita pelajari sehingga kita bisa memahami bagaimana background teman kita yang berada dalam satu tim dengan kita dan bagaimana cara kita untuk menghadapinya. Segala ilmu tentang ekspresi, ilmu tentang psikologi, terkait dengan psikologi kepribadian akan kita bahas dalam tema-tema perkuliahan kita ini. Yang kedua, kita akan memahami tentang SDM pendidikan. Adapun sumber daya manusia atau SDM dalam pendidikan meliputi kepala sekolah, guru yang merupakan tenaga pendidik, tenaga kependidikan juga yang merupakan karyawan di sini, dan komite sekolah. Mereka semua memiliki tugas. Tugas dari manajemen sumber daya manusia pada dasarnya adalah mengelola semua unsur manusia dengan segenap potensi yang dimiliki seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan dari pendidikan itu sendiri. Jadi harus ada kerjasama untuk menjadikan sebuah sekolah, sebuah lembaga yang unggul, maka di dalamnya SDM tersebut harus dikelola dengan baik terlebih dahulu. Sehingga kita tidak hanya menghayal atau bermimpi memiliki sekolah yang unggul tanpa ada ketercapaian pembinaan dan pelatihan SDM sehingga SDM tersebut bisa menjadi SDM yang unggul dan profesional. Sehingga memang benar-benar kuantitas maupun kualitas dari lembaga itu tidak usah dipertanyakan.
tidak usah dipertanyakan lagi. Oke, untuk yang terakhir, psikologi kepribadian SDM pendidikan di sini adalah ilmu yang mempelajari tentang kepribadian manusia guna menciptakan sumber daya manusia unggul dalam memajukan dunia pendidikan. Karena kita sekarang akan bahas tentang bagaimana kondisi kerja, tentunya poin tersebut ada di poin SDM pendidikan. Oke, kita akan membahas yang berikutnya. Terkait kondisi kerja atau working condition, di sini adalah kondisi tempat kerja di mana karyawan melakukan tugas pekerjaannya. Dalam hal ini, banyak sekali sumber-sumber yang membahas tentang definisi atau memberikan pengertian-pengertian yang beragam tentang lingkungan kerja atau kondisi kerja. Niti Semito dalam bukunya yang berjudul Manajemen Personalia mengungkapkan bahwa lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada di sekitar karyawan dan dapat mempengaruhi karyawan dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankan. Kalau misalnya dalam dunia pendidikan, bukan hanya pendidik yang bertanggung jawab, bukan hanya pendidik yang perlu diperhatikan, ada juga tenaga kependidikan di dalamnya. Misalnya seperti TU, misalnya seperti cleaning service, security, dan banyak unsur-unsur yang saling mempengaruhi dalam memaksimalkan jalannya roda pendidikan. Sedangkan sumber yang kedua atau bacaan yang kedua bisa dilihat dalam buku Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja karya Sedarmayanti yang menyebutkan bahwa lingkungan kerja merupakan keseluruhan alat perkakas dan bahan yang dihadapi. Jadi di sini pengaturan kerja baik perseorangan maupun kelompok itu merupakan lingkungan kerja juga yang perlu diperhatikan benar bagaimana fasilitas dan bagaimana pendayagunaan dari kondisi kerja tersebut. Serta yang terakhir, ada pendapat dari Rifai dalam bukunya Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan yang menyebutkan bahwa kondisi kerja atau yang kita kenal dengan lingkungan kerja merupakan elemen-elemen organisasi sebagai sistem sosial yang mempunyai pengaruh yang kuat di dalam pembentukan perilaku individu pada organisasi dan sangat berpengaruh terhadap prestasi. Kalau kondisi kerjanya baik, lingkungannya memadai, maka dimungkinkan juga prestasi kerja akan maksimal. Sehingga dapat disimpulkan di sini bahwa kondisi kerja atau lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang berada di sekitar pekerjaan dan yang dapat mempengaruhi pekerja itu sendiri atau karyawan itu sendiri dalam melaksanakan tugasnya atau pekerjaannya, seperti pelayanan karyawan, kondisi kerja, hubungan karyawan di dalam lembaga atau perusahaan yang bersangkutan. Teman-teman, di sini ada jenis-jenis lingkungan kerja yang harus difahami. Ketika kita membahas atau mempelajari tentang kondisi kerja, maka kondisi kerja ini bisa dibagi menjadi dua. Kondisi kerja berbentuk fisik dan kondisi kerja yang berbentuk non-fisik. Kondisi kerja yang berbentuk fisik, misalnya seperti kursi, meja, dan peralatan-peralatan kantor lainnya, apakah lengkap atau tidak, itu perlu diperhatikan. Misalnya jika cleaning service, maka kita harus memperhatikan alat-alat kebersihannya lengkap atau tidak. Jika memang teknisi dalam sebuah lembaga tersebut, maka kita harus memperhatikan perabotannya lengkap atau tidak. Jangan lantas kita menginginkan sebuah lembaga yang baik dengan teknisi yang unggul tanpa ada alat-alat atau tool yang mendukung. Yang kedua, lingkungan kerja fisik itu adalah lingkungan perantara atau disebut dengan lingkungan kerja yang mempengaruhi kondisi, misalnya bagaimana suhu udara, kelembaban, sirkulasi udara, pencahayaannya, kebisingan, getaran, dan apakah memang memungkinkan untuk dilakukan atau diselesaikannya sebuah pekerjaan dengan cepat
dalam kondisi tertentu atau dalam ruangan tertentu. Itu semua harus diperhatikan dengan baik. Untuk yang kedua, lingkungan kerja non-fisik. Ini juga harus diperhatikan. Misalnya, salah satu contoh yaitu relasi atau hubungan atasan atau pimpinan kepada bawahan. Walaupun memang dalam sebuah pekerjaan tidak ada atasan bawahan, kita semua relation. Kita semua adalah teman kerja. Tidak ada atasan bawahan, tapi untuk pekerjaan secara realistik memang ada yang menduduki jabatan sebagai pemimpin dan dia memiliki tanggung jawab yang lebih besar. Dia yang mengarahkan anggota-anggota atau staf atau yang biasa kita sebut lini dan staf jika kita belajar tentang manajemen perkantoran atau berada dalam sebuah perusahaan. Memang kita tidak bisa menafikan itu. Walaupun secara kinerja kita sama-sama membutuhkan, sama-sama sebagai teman kerja, relasi dalam pekerjaan. Di samping itu juga memang ada yang memiliki jabatan di atas, misalnya jabatannya sebagai pemimpin dan masih karena karyawan baru, maka masih sebagai karyawan biasa. Itu harus diperhatikan bagaimana hubungan antara lini dan staf, antara pemimpin lini dan staf. Nah, ini harus dipertimbangkan. Kalau bisa, kondisi kerja yang efektif dan efisien, yaitu sebuah lingkungan kerja yang tanpa gap. Jadi kita semua bekerja sesuai dengan proporsinya, sesuai dengan tingkat jabatan. Jika memang pemimpin, ya dia harus menjadi pemimpin yang bisa untuk menjadi role model atau menjadi model yang bisa diteladani, dicontoh oleh karyawan-karyawan lainnya. Jika memang dia kepala sekolah atau menjadi guru, dia harus bisa dicontoh oleh teman-teman kerja lainnya dan para murid. Jika kondisi kerja ini bisa kita ciptakan, maka tidak menutup kemungkinan sekolah, lembaga, atau perusahaan yang ada, perusahaan yang kita geluti atau kita ada di dalam ruangan tersebut atau dalam lingkungan tersebut menjadi lingkungan atau kondisi kerja yang efektif dan efisien. Seperti halnya mahasiswa misalnya. Ada dalam sebuah tugas makalah atau tugas kelompok yang namanya ketua kelompok, anggota kelompok. Walaupun hakikatnya saling bekerja, saling membutuhkan. Nah, di sini harus tidak ada gap. Misalnya karena merasa dirinya ketua, dia menggunakan ego. Nah, ini harus dipelajari dalam psikologi kepribadian. Bagaimana cara kita untuk mengelola id menjadi ego dan super ego. Bagaimana untuk mengelola ketiganya, bagaimana untuk menghandle ketiganya menjadi yang lebih sempurna. Setiap kita memiliki kepentingan, setiap kita memiliki tujuan, setiap kita memiliki pemikiran, tapi bagaimana cara kita untuk mewadahi pemikiran-pemikiran itu menjadi pemikiran yang positif dan solutif untuk bersama. Jadi bukan berpikir untuk saya yang menang dan kamu yang kalah, tapi bagaimana kita sama-sama memenangkan pertandingan tersebut bersama-sama. Ini ya, karena memang kita hidup di dunia ini tidak bisa hidup sendiri. Kita makhluk yang membutuhkan orang lain. Kita saling melengkapi. Maka di sini saya rasa untuk menciptakan kondisi kerja yang optimal adalah menciptakan kondisi kerja yang tanpa gap. Semua dirangkul. Kita ayomi bersama-sama, kita saling belajar bersama-sama. Oke, itu juga harus diperhatikan sehingga ada beberapa jenis-jenis lingkungan kerja yaitu fisik dan non-fisik. Baik fisik maupun non-fisik harus sama-sama diperhatikan untuk menciptakan lingkungan kerja yang menyenangkan dan lingkungan kerja yang memang benar-benar didambakan dan terrealisasi dalam prosesnya. Sehingga pekerjaan-pekerjaan tersebut bisa cepat terselesaikan dengan baik juga. Oke teman-teman, untuk selanjutnya kita harus memahami bahwa ada
kriteria atau untuk mengukur variabel kondisi kerja, kita dapat menggunakan beberapa indikator. Indikator yang pertama adalah keamanan lingkungan. Dalam setiap pekerjaan, kita harus meng-cross-check bagaimana keamanan lingkungannya. Apakah memang dunia kerja tersebut aman bagi karyawan atau tidak? Itu harus kita pertimbangkan. Terus yang kedua adalah jam kerja. Shift, biasanya ada kan sebuah perkantoran yang memiliki shift kerja, shifting. Ada yang bagian pagi, ada yang bagian siang, ada yang bagian sore sampai malam misalnya. Itu semua harus diperhatikan. Bagaimana cara kita mengontrol kinerja jika memang karyawan tersebut masuk pagi sampai siang, terus sore sampai malam. Itu harus kita perhatikan. Yang tidak luput dari perhatian juga adalah bagaimana fasilitas dan tata ruang seperti yang saya katakan tadi, bahwa penerangan sebuah kantor atau ruangan itu perlu diperhatikan. Apakah mau menggunakan sisi kantor yang terbuka, outdoor, seperti sekarang di kota-kota besar yang hanya menggunakan kaca, model perkantorannya, atau tetap menggunakan gedung dengan jendela yang sedikit atau semi terbuka, atau bahkan bisa saja yang tertutup. Itu perlu diperhatikan bagaimana sisi penerangan, terus warna, mau dicat warna apa kantor tersebut atau peruangan berbeda, seperti layaknya kita mau pergi ke sebuah restoran, tentunya background restoran itu juga memberi ketertarikan atau menjadi poin bagi kita untuk pergi ke restoran tersebut. Bagaimana dalam kantor kita? Apakah memang sudah layak dikatakan kantor, sudah layak dikatakan lingkungan kerja atau belum? Karena dikhawatirkan warnanya itu sudah pudar, tidak pernah dicat, tidak pernah dibersihkan, tidak pernah perhatikan. Misalnya rumputnya sudah tinggi, hampir hampir menutupi tubuh kita bahkan karena saking tingginya rumput. Terus maaf saja sekolahnya atau lembaganya atau perusahaannya sudah pudar catnya atau warnanya juga sudah tidak mengundang ketertarikan kita untuk pergi ke sana melamar kerja atau menyelesaikan pekerjaan. Itu mempengaruhi sekali dalam pengelolaan dan penciptaan ruang kerja yang efektif dan efisien. Terus yang ketiga adalah temperaturnya. Makanya banyak sekali kantor-kantor yang ada AC-nya. Bahkan mungkin jika memang tidak ada AC, ada kipasnya lah. Itu semua untuk memberikan kesejukan sehingga karyawan atau pegawai yang mengerjakan tugas bisa untuk mengerjakannya dengan santai, mengerjakannya dengan baik, dan hasilnya pun insya Allah akan maksimal. Terus bagaimana sirkulasi udaranya, ini terkait fasilitas dan tata ruang ya. Terus bagaimana jaminan terhadap ketenangan, khawatir lini dan staf saling gap, terus ada pemimpin yang asal memberikan tugasnya numpuk, sehingga tidak memungkinkan untuk menyelesaikan dalam waktu dekat dan mengejar target atau deadline. Ini harus diperhatikan benar-benar. Terus bagaimana kebersihan lingkungan kerja, serta kebisingan, dekorasinya bagaimana. Bahkan ada beberapa perkantoran yang menyediakan, mengizinkan dan menyediakan alat musik. Misalnya seperti sound kecil, sound mini itu, untuk memberikan ketenangan kepada karyawan dan pegawainya dalam menyelesaikan tugas. Itu semua adalah beberapa variabel dalam menciptakan ruang kerja, lingkungan kerja, dan kondisi kerja yang produktif. Oke teman-teman, selanjutnya untuk yang pembahasan psikologi kepribadian terkait SDM pendidikan,
Setelah kita membahas beberapa teori-teori bahwa ada beberapa lingkungan, jenis-jenis lingkungan, ada beberapa variabel penentu yang merupakan indikator dalam menciptakan lingkungan yang efektif dan efisien. Di sini kita harus memahami bersama, ada catatan dari saya, bahwa dalam beberapa hal kita sama dengan semua orang. Kita sama-sama ingin sukses. Kita sama-sama memiliki tujuan. Tujuan tersebut tentunya harus tujuan yang positif, yaitu memajukan lembaga, memajukan perusahaan. Dan kita harus bisa untuk memanusiakan manusia, karena kita juga ingin sebagaimana kita yang ingin untuk dimanusiakan oleh mereka-mereka, oleh manusia yang lain. Dan dalam beberapa hal kita sama dengan sebagian orang. Ada mungkin kalanya ketika rapat, ketika meeting, kita memiliki perbedaan pendapat. Tapi tentunya tidak semuanya yang kontra pada kita. Sebagian mungkin ada yang pro dengan kita. Dan kita juga pro pada pendapat salah satu dari mereka atau sebagian dari mereka. Dan dalam beberapa hal kita tidak sama dengan siapapun. Terkadang pula kita berbeda dengan mereka. Berbeda pendapat, berbeda pemikiran. Nah, bagaimana cara kita untuk menyelesaikan problem-problem di sini? Kita harus memahami bahwa setiap kepribadian kita itu berbeda dan unik. Sebagaimana yang dikatakan oleh Crouch dan Crutchfield yang bisa Anda baca di sini. Personality is the integration of all of an individual's characteristic into a unique organization that determines and is modified by his attempt at adaptation to his continually changing environment. Nah, di sini Anda sudah bisa memahami bukan pengertian dari apa yang dipaparkan oleh salah satu pemikir terkait karyanya tentang psikologi, yaitu Crouch dan Crutchfield, yang berarti kepribadian adalah integrasi dari semua karakteristik individu ke dalam suatu kesatuan yang unik, yang menentukan, dan yang dimodifikasi oleh usaha-usahanya dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang berubah terus-menerus. Jadi di sini kita tidak bisa untuk mentok menggunakan ego kita tanpa memperhatikan orang lain. Jadi di sini saya hanya menganjurkan bagi kita semua untuk memahami diri kita bahwa untuk menciptakan kondisi kerja yang baik, kita mulai dari diri sendiri. Mulai dari diri sendiri untuk mengatasi konflik, mulai dari diri sendiri untuk mengatasi gap, memulai dari diri sendiri untuk mulai memahami orang lain. Next. Kesimpulannya di sini, mempelajari kepribadian dapat dilihat dari bagaimana pengaruh genetis. Setiap orang lahir dari latar belakang yang berbeda. Ini perlu kita pahami juga. Faktor determinan atau pengaruh determinasi kehendak bebas individu juga merupakan faktor penentu. Bagaimana dia memiliki beberapa faktor, misalnya seperti faktor fisiologis, umur. Walaupun umur tidak menjadi acuan kematangan seseorang. Ada yang umurnya masih muda, tapi dia sudah memiliki pemahaman yang sudah baik. Misalnya dia bisa untuk mengontrol emosi. Ada sebagian dari manusia, dari kita, yang walaupun umurnya atau usianya sudah tua, tapi dia masih labil. Nah, ini harus difahami. Mungkin dari faktor genetis. Apakah dia dibesarkan dari keluarga yang biasa dimanja atau bahkan biasa dilatih mandiri dan dengan tanggung jawab besar dalam hidupnya yang merupakan pengalaman hidup. Terus bagaimana faktor komunikasi, apakah memang sudah lancar sejak awal atau masih dalam proses pembelajaran, ini juga harus kita pahami. Oke, jadi dalam hal ini ada banyak faktor-faktor yang mempengaruhi ego itu tetap ada dalam diri.
Dan di sini ketika kita menjadi tenaga pendidik atau tenaga kependidikan atau bahkan kita menjabat sebagai pemimpin, kita bisa untuk menghandle adanya gap, adanya konflik dengan cara yang baik, yaitu dengan salah satunya kita mempelajari tentang psikologi kepribadian untuk menciptakan SDM pendidikan yang unggul dan profesional. Oke teman-teman, saya ucapkan terima kasih. Jazakumullah khairan sudah hadir dan mengikuti perkuliahan kita dalam tema yang kedua ini. Semoga semua materi perkuliahan kita dan ilmu yang telah diberikan oleh dosen-dosen pengampu bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita akhiri bersama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.